Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Terima kasih buat pimpinan Yayasan Harapan Bangsa memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing firman Tuhan di kesempatan perayaan Natal bersama kita di kesempatan yang baik hari ini. Dan saya atas nama pribadi dan keluarga juga mengucapkan selamat Natal dulu bagi kita semua, rekan-rekan sepelayanan yang ada di YHB maupun yang ada di gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, sesuai dengan apa yang sedang kita sama-sama sepakati untuk tema kita hari ini, maka saya ingin sharing satu ayat firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 12 ayat yang ketiga. Daniel pasal 12 ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang terang. Sekali lagi, Daniel pasal 12 ayat 3, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Dalam terjemahan King James Version demikian bunyinya, and they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the star forever and ever. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, tentu Natal sangat identik dengan terang. Karena Injil Yohanes mengatakan bahwa Yesus adalah terang, dan terang itu sudah datang ke dalam dunia ini. Ada amin? Dan kita semua di mana-mana saksikan bahwa kalau Natal itu sangat luar biasa dengan terang kerlap-kerlip lampu yang ada di mana-mana. Solo bikin hal yang pertama dan luar biasa untuk Indonesia, dan Kupang juga akhirnya menyusul sebagai kota Kristen yang ada di Indonesia. Kita tepuk tangan dulu buat kota ini, kota yang ada terangnya di mana-mana, ya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, Daniel pasal 12 ayat 3 itu satu pesan yang ingin disampaikan bagi saya dan saudara. Di sana dikatakan orang-orang bijaksana. Saya menemukan bahwa orang-orang bijaksana yang dimaksudkan dengan Alkitab firman Tuhan ini sebetulnya sangat dengan guru. Guru itu dikenal atau terkenal sebagai orang-orang yang bijaksana. Ada amin? Halo para guru, Anda adalah orang bijaksana? Coba lihat di kiri kanan, ternyata lu orang bijaksana. Haleluya. You are wise man, saudaraku. Orang bijaksana, ya. Tidak ada presiden kalau tidak ada guru. Tidak ada dokter kalau tidak ada guru. Makanya saudaraku yang kekasih, ketika Jepang dibom, ya tahu Hiroshima, lalu ada bom Nagasaki di sana, Kaisar hanya bilang begini, tolong cek masih tersisa berapa guru. Dan saudaraku ternyata dicek masih ada sekitar 340-an orang guru yang tersisa. Dan saudaraku yang kekasih, ternyata dari 340-an orang guru yang tersisa, Jepang bangkit luar biasa dan menjadi salah satu negara adidaya sampai saat ini gara-gara guru. Kasih tepuk tangan dulu. Karena itu dengar teman-teman guru khususnya bahwa Anda bukan orang biasa. Anda adalah orang bijaksana. Kata wise, bijaksana itu saudaraku yang kekasih, itu sesuatu yang sangat luar biasa yang harusnya kita miliki dalam kehidupan kita. Nah, di sana dikatakan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, ada dua kata di sana, shine and brightness. Shine dan brightness. Brightness itu saudaraku
memiliki arti terjemahan yang sama, yaitu cahaya. Tetapi saudaraku perhatikan, kata sign itu yang berarti kata kerja. Kalau guru bahasa Indonesia tentu tahu. Sementara bright itu kata sifat. Nah, maka kalau kita kembali ke ayat firman Tuhan tadi, saudaraku yang kasih, dikatakan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Maka saudaraku yang kasih, orang-orang bijaksana itu, saudaraku yang kekasih, dikatakan mereka akan bercahaya, mereka akan shine. Orang-orang bijaksana itu memiliki pekerjaannya, kata kerjanya bercahaya, harus bercahaya. Tetapi orang-orang bijaksana itu bright, sifatnya adalah cahaya. Haleluya. Karena kita adalah cahaya, maka kita melakukan pekerjaan yang membawa cahaya. Paham? Ada amin, saudaraku? Makanya itu orang bijaksana. Ketika kita memahami pengertian ini, maka selanjutnya dikatakan, karena itu kita mampu, sanggup menuntun banyak orang kepada kebenaran. Beri tepuk tangan dulu, haleluya. Makanya saudaraku yang kekasih, Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Saya dan saudara adalah terang dunia. Ketika kita di dalam Kristus, saudara mau apapun, engkau adalah terang Kristus. Engkau adalah terang dunia itu, saudaraku yang kekasih. Makanya saudaraku, ketika kita di dalam Yesus, kita sudah memiliki cahaya itu. Kita brightnya. Lampu dipadamkan, maka saya mau yakinkan bahwa di sekeliling kita, kitalah cahaya-cahaya itu yang akan menerangi kegelapan. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, Mother Teresa berkata, jangan kutukin kegelapan, tapi nyalakan sebatang korek api, maka kegelapan sirna dan terang itu akan bercahaya. Saudaraku yang kekasih, kita tidak dapat sangkali bahwa dunia ini sedang penuh dengan kegelapan. Ada amin? Dunia ini sedang berada dalam kegelapan. Saya tidak usah jelaskan secara rinci kegelapan model apa yang sementara sedang terjadi. Saudara tentu sangat paham dengan dunia di sekeliling. Saudaraku yang kekasih, akan ada banyak masalah. Nah, saya senang dengan pernyataan Mother Teresa. Dikatakan jangan kutuki kegelapan. Apa artinya, saudaraku? Tapi nyalakan sebatang korek api, maka kegelapan akan sirna dan terang itu akan bercahaya. Sebagai orang-orang bijaksana yang memiliki cahaya dan menerangi, saudaraku yang kekasih, kita mestinya menjadi jawaban dan solusi bagi dunia ini. Dunia sudah punya banyak masalah. Dan ada banyak masalah di mana-mana, saudaraku yang kasih. Yang dibutuhkan dari orang-orang bijaksana yang harusnya bercahaya, yang memiliki bright itu dalam hidupnya, adalah menjadi jawaban, memberikan solusi dan jalan keluar. Beri tepuk tangan, haleluya. Banyak orang hari ini lebih membesar-besarkan masalah. Kalau ada masalah dibesar-besarkan, dicerita tidak habis masalah-masalahnya. Kalau saudara cerita masalah tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah tuntas. Masalah pasti ada. Selama kita di muka bumi, selama kita masih melek mata, kita pasti akan hadapi masalah. Saudara jangan pikir, wih beta bujang begini, biar menikah kok supaya tidak ada masalah. Siapa bilang? Menikah ada masalah. Wih kotong semua nikah nih, baik kotong punya anak supaya jangan masalah. Ada anak, ada masalah. Membesarkan anak itu masalah. Banyak hal, saudara. Saudara pikir saudara tidak kerja, saya kerja supaya nanti saya ada uang lalu saya tidak ada masalah. Siapa bilang? Semua kita akan hadapi masalah. Apapun saudaraku yang kekasih. Karena itu jangan lihat masalahnya.
jangan kutukin kegelapan itu, tapi nyalakan sebatang korek api, maka kegelapan itu akan sirna. Artinya saudaraku, sekalipun ada masalah, sekalipun ada problem, sekalipun ada berbagai persoalan-persoalan, tapi mari kita sama-sama sebagai orang yang bercahaya, kita temukan solusi kehidupan ini. Kita temukan jalan keluar. Pertanyaan pertama, apa solusinya? Itu yang menjadi pertanyaan pertama untuk kita bahas, untuk kita diskusikan dalam sebuah tim. Kalau kita tim ini hanya membahas masalah, saudaraku yang kasih, maka sekali lagi saya bilang, kita tidak akan pernah selesai. Tapi mari kita selesaikannya dengan menemukan solusi. Kenapa saudaraku yang kasih? Karena itu menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana kita menghadapi masalah akan menentukan siapa kita. Lari dari masalah, bertanggung jawab atas masalah, dan menemukan solusinya. Saya bilang tadi, pasti ada masalah. Tapi bagaimana respon kita terhadap sebuah masalah, itulah yang menentukan. Have a bright dalam kehidupan kita. Karena kita memiliki cahaya, saya pastikan bahwa di dalam diri saya dan saudara pasti ada solusi dan jalan keluarnya. Beri tepuk tangan dulu yang luar biasa. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, ingat kenapa kita harus menjadi jawaban, menjadi solusi bagi dunia yang sedang mengalami kegelapan ini. Di dunia pendidikan, di dunia pekerjaan, di dunia apa saja saudara yang kasih. Saya bilang tadi ada masalah. Karena itu dengar, dunia membutuhkan saya dan saudara. Jangan berhenti sampai di sini. Ini pernyataan saya yang pertama. Bilang orang di kiri kanan, dunia membutuhkan engkau. Haleluya, ada amin. Dunia pendidikan membutuhkan saya dan saudara. Dunia bisnis ekonomi membutuhkan kita. Dunia kerja membutuhkan saya dan saudara. Karena itu dengar, hidupmu berarti bagi orang lain. Pesan Natal yang ingin saya sampaikan di tahun 2022 bagi kita semua, bahwa hidup saya dan saudara penting bagi orang lain. Jangan menganggap hidupmu biasa-biasa saja. Beta hanya begini-begini sako. No. Siapapun engkau, dalam job apapun engkau, security itukah, office boy itukah, kepala sekolahkah itu, yayasankah itu, apapun saya dan saudara penting bagi orang lain. Saudara bisa bayangkan bahwa engkau tidak sendiri. Ada banyak mata sedang melihat kepadamu. Orang tua sedang melihat kepada kita. Betul saudaraku? Anak-anak murid sedang melihat kepada saya dan saudara. Dunia sedang melihat kepada saya dan saudara. Makanya ketika kita berkiprah, ketika kita melakukan apapun saudaraku yang kekasih, perhatikan baik-baik. Bagaimana kita menempatkan posisi kita, menempatkan diri kita sebagai cahaya itu. Dengar, dunia sedang mengalami kegelapan, tapi kalau ada cahaya, maka kegelapan itu akan sirna. Betapa berartinya hidup saya dan saudara. Makanya saudaraku yang kasih, di dalam hidup kita ada cahaya itu. Di dalam Filipi, Paulus juga kemudian memesankan hal yang sama. Saudaraku yang kekasih, Filipi pasal 2 ayat 15 di sana dikatakan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Haleluya, kita bintang-bintang di dunia yang bercahaya dalam kegelapan. Ada amin? Saudara, bukankah para pelaut itu dalam pelayaran mereka di tengah malam gelap gulita, mereka sangat menentukan, sangat mengharapkan arahan dari bintang untuk mereka bisa sampai di tujuan. Saya senang dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Filipi 2 ayat 15 tadi dia bilang begini. Baca saja, ini ayat luar biasa.
Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dia bilang begini, dengan demikian kalian, sign itu orang-orang wise man, bahwa kalian adalah anak-anak Allah yang tidak bercela. Sign wise man itu orang yang tidak bercela, yang hidup dengan tulus dan benar di tengah-tengah kegelapan orang-orang jahat dan orang berdosa. Dan pada waktu kalian menyampaikan kepada mereka berita yang memberi hidup. Haleluya. Orang-orang yang bercahaya memiliki berita yang spesial, yaitu berita yang memberi hidup, berita yang memberi pengharapan, berita yang menentukan masa depan seseorang. Yang percaya katakan. Karena itu perkataan kita, berita yang kita bawa sebagai orang-orang yang bercahaya adalah berita yang memberi hidup. Hendaklah kalian menjadi bagi mereka seperti cahaya yang bersinar menerangi dunia. Sudah siap bercahaya bagi dunia? Hanya satu orang. Sudah siap bercahaya bagi dunia? Dan tahukah saudara, musuh terbesar daripada seseorang yang ingin bercahaya adalah, saya temukan bahwa musuh terbesar dari seseorang yang ingin bercahaya adalah tawar hati. Tawar hati, saudaraku yang kekasih, akan membuat mereka yang bercahaya hilang cahayanya. Lemah, rapuh, tertekan, kehilangan keberanian, murung dan tidak semangat. Cahayanya sudah tidak bersinar lagi. Ya, kalau kita ketemu orang, kenapa wajah hari ini tidak bercahaya? Beta murung, sedih, kecewa. Ya, kenapa hari ini? Karena itu saudaraku yang kekasih, perhatikan. Tantangan bagi saya dan saudara adalah menghadapi apa yang disebut dengan tawar hati. Dan tawar hati itu adalah pilihan. Kita yang memilih untuk tawar hati atau tidak. Kita yang memilih untuk tetap semangat, bangkit lagi menjadi terang. Ataukah kita tetap dalam kondisi ini tadi, lemah, rapuh, tertekan, kehilangan keberanian, murung dan tidak semangat. Kalau kita alami ini, maka cahaya kita akan menjadi redup. Karena itu saudaraku yang kekasih, saya tutup dengan kisah yang sangat terkenal di Alkitab. 5 wanita yang bijaksana dan 5 wanita yang bodoh. Yang bijaksana mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan sang raja, mempelai pria itu. Dengan lampu yang tetap bernyala, mereka tetap menjaga lampunya tetap bercahaya dengan mempersiapkan minyaknya. Pesan Natal bagi kita yang berikut adalah supaya kita bisa bercahaya, tetap bercahaya. Maka mari kita persiapkan diri kita tetap dengan minyak. Urapan kuasa Roh Kudus tetap ada di dalam hidup saya dan saudara. Kebenaran tetap menjadi milik saya dan saudara. Minyak bicara soal sukacita di dalam kehidupan kita. Itu harus tetap menjadi bagian kita. Tetap menjaga supaya pelita kita, hidup kita tetap bercahaya. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, bulu yang patah terkulai takkan diputuskannya. Sumbu yang nyalanya pudar takkan dipadamkannya. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Dalam perjalanan 1 tahun, 6 bulan dari tahun ajaran baru Juni, Juli sampai dengan hari ini Desember 2022. Mungkinkah kita sempat tawar hati? Mungkinkah kita tidak bergairah? Kita sekedar
menjalankan tugas tanggung jawab. Karena ya kita harus mengerjakannya. Namun dengar, Yesus datang membawa terang itu. Dan dia berkata, kamu adalah terang. Kamu adalah terang dunia itu. Karena itu biarlah cahaya kita terus terang benderang untuk menerangi kegelapan dunia ini. Membawa berita kehidupan bagi dunia yang sedang membutuhkannya. Biarkan perayaan Natal tahun ini tidak berlalu sia-sia, tetapi menjadi sebuah perenungan bagi kita untuk berkomitmen kembali memasuki tahunnya ajaran yang baru. Saya kembali bersemangat karena hidup saya berarti dan penting bagi orang-orang di sekeliling saya. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua ada di hadapan-Mu. Engkau mengenal kami jauh lebih daripada siapapun mengenal kami. Kalau hari ini Tuhan, Engkau dapat di kami, lampu kami, kehidupan kami hampir pudar. Firman-Mu tadi menjamin sumbunya yang nyalanya pudar tak akan Kau padamkan. Kami angkat tangan kami dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan, mari Bapa, jamah hidup kami, baharui kami Tuhan dengan gairah dan semangat yang daripada-Mu. Kami terima dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ya, kami kembali bercahaya bagi dunia yang sedang membutuhkan kami. Siang ini kami berkomitmen Tuhan. Kami berkomitmen untuk terus bercahaya Tuhan. Bercahaya bagi dunia di sekeliling kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Meteraikan kebenaran firman-Mu, meneguhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur.